Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Frida Yakub Sinaga dari kelas peternakan C 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai telur fertil, telur infertil, serta struktur telur. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai telur fertil dan telur infertil. Telur fertil adalah telur yang dibuahi oleh sel sperma jantan sehingga dapat ditetaskan. Sedangkan telur infertil adalah telur yang tidak dibuahi oleh sel sperma jantan sehingga tidak dapat ditetaskan. Dalam praktikum ini, saya menggunakan telur ayam kampung sebagai telur fertil dan telur ayam negeri sebagai telur ayam infertil. Kerabang merupakan bagian terluar dari telur. Komponen utama penyusun kerabang adalah kalsium karbonat. Fungsi dari kerabang yaitu melindungi telur dari bahaya fisik, kimia, maupun bahaya biologi. Yang selanjutnya yaitu membran atau selaput kerabang. Membran atau selaput kerabang terbagi menjadi dua, yaitu bagian inner membran maupun outer membran. Inner membran merupakan membran atau selaput yang berhubungan langsung dengan albumin. Sedangkan outer membran adalah membran yang berhubungan langsung dengan cangkang atau kerabang telur. Yang ketiga yaitu rongga udara atau air sac. Rongga udara atau air sac berada di ujung telur yang bagian tumpul. Semakin lama telur disimpan, maka rongga udara tersebut akan semakin besar. Hal tersebut disebabkan oleh telur yang semakin lama akan berkurang kandungan airnya. Fungsi air sac atau rongga udara adalah sebagai penyedia oksigen bagi telur. Yang selanjutnya yaitu albumin. Albumin disebut juga sebagai putih telur. Albumin terbagi menjadi tin albumin atau albumin cair, lalu thick albumin atau albumin kental. Albumin merupakan tempat penyimpanan air dan makanan untuk embrio. Albumin atau putih telur banyak mengandung protein. Yang selanjutnya yaitu kalaza. Kalaza merupakan bagian yang memisahkan putih telur dengan yolk atau kuning telur. Fungsi dari kalaza adalah untuk mempertahankan telur tetap berada di tengah. Yang keenam yaitu yolk atau kuning telur. Yolk merupakan bagian yang akan berkembang menjadi embrio. Yolk bersifat semilipid karena sebagian besar yolk terdiri dari lemak. Warna kuning pada yolk dihasilkan oleh pigmen karotin dan sentrosin. Yang selanjutnya yaitu germinal disk. Germinal disk merupakan bagian kecil dari ovum. Apabila dibuahi oleh sel sperma, maka telur dapat ditetaskan atau disebut sebagai telur fertil. Ciri-ciri telur fertil yaitu jika pada germinal disk terdapat bayangan putih yang membentuk cincin. Pada telur ini terdapat bayangan putih yang membentuk cincin, sehingga telur ini merupakan telur fertil. Yang terakhir yaitu membran vitellin. Membran vitellin merupakan membran yang berfungsi untuk menjaga kuning telur tetap bulat. Yang selanjutnya saya akan menunjukkan telur infertil. Pada telur infertil tidak terdapat bayangan putih yang membentuk cincin. Namun pada telur infertil terdapat blood spot atau titik merah yang merupakan hasil dari pecahnya pembuluh darah dari infundibulum.